Oke, selamat datang di video pembelajaran Distributed Programming. Nah, untuk video pembelajaran ini kita akan belajar atau melanjutkan kembali materi kita mengenai web service, tapi sekarang ditambah dengan database. Ya, untuk outline-nya ya, teman-teman akan mengingat kembali atau belajar lagi mengenai topologi atau konsep dari database dan web service. Nah, konsep database ini kan sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, namun kita akan mengimplementasikan database itu ya di web service project. Oke. Nah, jadi konsepnya kita akan membangun sebuah server side ya menggunakan web service application ya. Jadi kita itu membuat sebuah web service di server yang akan kita tambahkan dengan database. Oke, kemudian itu dari segi server ya. Dari segi kliennya kita membuat sebuah desktop application-nya. Seperti kemarin kan kita bikin sebuah kalkulator. Nah, sama dari kliennya itu kalkulator, servernya adalah web service. Jadi seperti ini, kemudian dari servernya ini dia terhubung di MySQL database. Gitu ya. Nah, kalau dari sisi klien dia hanya mengenal WSDL. Itu ya, WSDL ini. Yang akan disambung nantinya ke web service. Gitu. Nah, untuk di kasusnya saya ya di kelas saya itu belum sempat ya membahas mengenai login menggunakan web service. Nah, untuk itu di video ini sebagai bonus ya saya akan memberikan ke teman-teman semuanya cara membuat login web service. Oke. Ini nomor satu ini karena kita itu belum ya, kita belum selesai membahas login WS karena kan pada waktu di kelas teman-teman kan banyak errornya, banyak yang error mengenai install apa aja, netbeans error, start glassfish atau start ketika menambah add operation error, ya kan, debug error, deploy error. Nah, itu kan menyebabkan kita tidak sampai di login web service, cuma kalkulator. Nah, untuk video ini saya akan membuat dulu login web service, kemudian kita lanjut ke materi week 11 ini. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, saya akan membuat login WS ini dulu, baru saya melanjutkan materi ini. Oke, ini adalah netbeans saya, begitu ya. Terus kemudian kita akan membuat sebuah service ya, login service ya. Kita akan membuat web service untuk login dan kliennya. Jadi kita akan buat server side web service login. Kemudian kita akan membuat dari segi client side yaitu UI. Seperti kemarin kan kita membuat mini kalkulator desktopnya, aplikasi desktop, kemudian untuk server side-nya web service. Nah, untuk itu sebelum itu pastikan Glassfish servernya teman-teman itu menyala. Ya. Dan juga dicek seperti ini ya, properties, terus Java, pastikan Oracle-nya teman-teman JDK-nya 8 ya, karena kalau nggak pakai JDK 8 itu kadang-kadang error ketika kita start. Nah, ketika teman-teman belum menginstal Oracle OpenJDK, silakan ke manage platform ini. Kemudian ini kebetulan saya sudah selesai ya, silakan di add platform, kemudian download OpenJDK ya. Terus nanti akan muncul pilihan-pilihan, misalkan pilihan-pilihan JDK yang tersedia ya. Jadi misalkan di sini ada advance. Nah, kemudian carilah yang Zulu aja teman-teman, boleh pakai Oracle OpenJDK. Ini kebetulan saya sudah menginstal jadi nggak ada listnya, boleh pakai Zulu yang zip. Tapi pastikan, ini 17 ya. Pastikan versi yang 8 ya teman-teman, 17 ya. Yang 8
pastikan boleh install yang ini, boleh install yang Zulu. Saran saya sih yang Zulu ya, karena di kelas KP saya itu Oracle OpenJDK-nya itu terlalu lama downloadnya ya teman-teman. Oke, boleh pakai Zulu, boleh Oracle, kemudian silakan tadi di next aja ya. Ketika tadi saya sudah exit ini ya. Jika pilihan tadi ya, Advanced, di sini versionnya 8. Silakan cari yang Oracle OpenJDK atau Zulu, di next. Kemudian ketika ada inflating silakan ditunggu, kemudian pasti ada tombol finishnya hidup. Nah, setelah diklik finish close, maka di sini akan dipilih ini ya, ada Oracle OpenJDK 8 ini ya. Nanti dipilih di sini 8. Oke. Nah, untuk itu pastikan ini merah dulu. Sorry kok merah ya, merah nggak kerja. Ini pastikan di sini hijau. Oke, ini project saya yang kemarin. Oke, kemudian saya bikin di sini new project berupa Java Web, yang web application, dan kita isi di sini login WS. Ini ya, misalkan seperti ini. Oke, saya next. Jangan lupa pakai Java yang 7. Dan kita finish langsung. Benar ya, pakai Java 7. Oke, nah kemudian di sini tampilan website kita. Oke, terus kita cek deploy dulu apakah tidak error. Kalau misalkan error, silakan dicari. Biasanya kalau error itu yang pertama itu servernya belum menyala. Ya, ketika servernya belum menyala, di teman-teman start, silakan lihat outputnya errornya apa. Ya, kemudian jika masih invalid, silakan di close netbin-nya, dibuka lagi glassfish-nya, netbin-nya dibuka, kemudian di start. Kalau tetap nggak bisa, silakan di remove, kemudian di add baru. Kalau misalkan yang error seperti ini ya, seperti yang kemarin 411 saya free download now bla 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 sampai selesai. Itu kemudian di start, gitu ya. Oke. Terus kemudian kita sudah lagi login WS ya. Oh, sekedar tambahan. Jadi di sini silakan bagi yang masih error, silakan ke menu tools option, kemudian di sini Java. Ini yang khusus yang error ya. Pastikan class path-nya di sini sudah terisi 5 jar. Ini. Jadi pastikan 5 jar. Kalau tertinggal ya silakan di back kan ini video pembelajaran. Oke. Nah, caranya gimana? Class path-nya ada. Nah, di sini ada add jar atau zip. Kemudian silakan menuju ke file location teman-teman netbin installnya berada. Kalau di saya kan C program files, berarti di sini C program files netbeans 12.6 netbeans enterprise modules ext metro. Nah, pastikan ini dikontrol ya, dimasukkan semuanya. Oke, yang di oke ya. Oke, itu tambahan, jadi itu wajib ya, silahkan ditambahkan biar nanti nggak error. Oke, kemudian kita sudah bikin ini, kemudian kita new web service ya. Untuk menambah web service-nya misalkan login method misalkan seperti ini ya. Nah, method dan package-nya com.ubaya.disprog. Oke, finish. Dan nanti di sini akan terbentuk login method. Silakan di deploy dulu apakah terjadi error. Jadi kita bertahap. Berarti outputnya kalau sukses berarti sukses. Oke, kemudian kita add operation di login method. Di sini misalkan apa ya, login method loginnya, login method. Ini kita ganti string. Java length-nya kita ganti string ya. Kemudian kita add, bahkan di sini username, karena kan login itu kan pasti ada username and password kan. Ini string kita ganti yang nggak pakai Java length ya, password, karena kan ini parameter, jadi kan ada username dan password. String, kemudian oke, pasti otomatis dia akan menambah di bawah sini. Oke, nah di pertemuan week sebelumnya itu kan jadi ada kasus jika username-nya itu admin sama dengan admin dan passwordnya admin, maka
dia akan menampilkan halo admin. Jika username sama dengan user dan passwordnya sama, maka dia akan ada halo user. Selain itu, error, maka invalid. Ini kan ini sebenarnya jadi tugas tapi tidak jadi. Maka dari itu kita implementasikan. Jadi di sini sudah dapat string username. Nah, fungsi ini, fungsi web service ini akan dipanggil di klien Java. Jadi kita nanti akan bikin UI form login menggunakan desktop aplikasi Java application seperti biasanya yang kayak ini, yang mini kalkulator. Ini nanti dipanggil. Dari itu di sini kan ada dua parameter, username dan password. Berarti kan if username dot equals misalkan admin ya, dan password dot equals admin ya, maka di sini akan return misalkan true admin ya. Else if username dot equals user dan password dot equals user ya, ini return true user. Selain itu ya, kita nggak pakai else, gini juga bisa, gini aja langsung return false misalnya seperti ini ya, berarti dia salah ya. Jadi jika salah, jika betul masuk sini ke admin, kalau user, kalau selain ini ya return false. Itu aja. Oke, kita sudah selesai. Terus kita bisa cek dulu, kita tes web service-nya. Oke, pasti ada dua. Nah, ini login misalkan admin, maka harusnya hasilnya adalah true admin ya. Kalau saya tambah admin X, maka harusnya invalid atau false ya. User, nah, di sini hasilnya adalah true user. Oke, kita sudah sukses menambahkan metode. Kemudian kita buat aplikasi Java-nya, Java with N, Java application. Kemudian di sini misalkan login UI seperti ini ya. Finish. Ini saya nggak perlu login UI ini ya, saya hapus. Tadi harusnya create main class-nya kita uncheck. Oke, terus kemudian saya bikin di package ini jadi frame form, misalkan login form misalkan seperti ini ya. Nah, login form. Terus di sini misalkan saya label username, saya copy paste di sini password. Kemudian text fieldnya di sini dia ada kita kosongin teksnya, event code txt username, panjangkan misalnya seperti ini. Terus saya panjangin yang di sini text fieldnya yang password field, makan panjangnya. Terus teksnya di sini kosong, code-nya txt password. Nah, oke, kemudian kita kasih button di sini. Button di sini namanya submit. Ini txt submit. Propertiesnya submit. Ya. Kemudian ini saya gedein, font saya drag ini ya. Nah, kemudian di sini langsung di font saya gedein jadi 18. Nah, itu kelihatan ya. Nah, ini saya tambahkan di sini misalkan login aja ya, login. Akannya seperti ini. Oke, kita preview Illuminati ini bakal seperti ini. Oh ya, untuk ini kan ketika kita run kan ya, ini kita pilih main class, maka ini akan ke samping, ini menunya nggak ke tengah ya. Kalau di tengahnya kita tambahkan di sini aja ya, this dot set relative apa ya,
this dot, saya lupa ya teman-teman. Nah, set relatif ya kalau nggak salah ya, apa ya, set location relatif. Nah, null. Maka ini pasti formnya nanti di tengah ya. Nah, di tengah. Oke, terus kemudian nah kita hubungkan desktop ke web service-nya. Jadi di desktop di kiri kanan, new web service client. Oh ya, pastikan ini sudah di deploy ya. Jika belum di deploy, kemungkinan service client-nya nggak ada kosongan, nggak ada ini. Oke, login WS, login method, oke, finish. Kalau ada seperti konflik ini di oke aja, nggak apa-apa. Cuman itu mungkin bug dari Apache 12.6 ya, yang mengakibatkan ini jam pasir ya. Oke, terus kemudian nah barulah kita masukkan di sini. Jadi kan ini kan ada button submit ya, kita double klik. Nah, terus di sini, nah ini kan kita akan coding di sini ya. Itu kita masuk, kita panggil dulu com.ubaya. Oh iya, kalau nggak ada ini berarti login method yang ada di login UI ini kita refresh. Maka harusnya akan muncul seperti ini, ada project baru ya. Nah, kemudian harusnya kita bisa panggil di sini com.ubaya. Nah, disprog.login method service, di sini service. Dan saya buat lagi service dan portnya. Login method. Di sini port. Nah, itu ya. Silakan dia service dan ada portnya. Oke, kemudian di sini saya tambahkan function misalkan public string, tipenya string ya, misalkan check login. Nah, terus kemudian nah di sini ada misalkan string untuk ngeceknya ya, username, string, password. Jadi kita panggil di sini ya, misalkan service sama dengan new seperti biasa ya, com.ubaya.disprog.login method yang service ini. Nah, oke, kemudian kita pasang portnya, service.get login method port yang atas. Oke, terus return port.check. Nggak ada ya. Oh, ini login method ini. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kita cek login di sini teman-teman. Jadi if this dot check login. Oh, kita bikin aja ya teman-teman. String read log, misalkan return login maksudnya, sama dengan this dot check login. Name-nya berarti txt, username ya, ini parameternya ya, get text. Dan ini cek login ini untuk kita manggil web service-nya. Nah, di sini returnnya adalah login method. Login method ini dia ada di login method ini ya. Nah, ada di login method ini. Function ya, bukan nama, ini kebetulan sama login method. Kebetulan sama, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini bisa kita ganti sih, tapi kebetulan nggak apa-apa. Ini L-nya kecil ya. Oke, karena nama metode. Nah, di sini nama method L. Ini kan parameternya di sini kan username sama password. Berarti kita masukkan username password. Gitu. Nanti returnnya di sini itu, nah ini di sini aja ya. Saya .get txt password.get, pakai apa ini, get text masih boleh sih. Nah, semoga masih boleh ya. Oke. Kemudian sebenarnya ada yang get, kita cari sih get, nggak apa-apa, bingung ya, kita pakai text dulu nggak apa-apa. Oke, terus kemudian if read log dot equals, misalkan tadi apa ya, true admin. Nah, ini di sini kan kita returnnya kan true admin ya, true admin. Jika true admin, maka kita pasang G option pin.
kita kontrol spasi kalau nggak ada ya. Dot show message dialog, yang simple aja ya, bahkan login halo misalkan ya, halo admin. Nah, if setlog dot equals true user, maka di sini di option pane dot show message dialog this kan halo user, else nah, di option pane dot show message dialog this misalkan apa ya, invalid login misalkan. Selesai teman-teman, mari kita coba saya run. Loginnya kurang n ya ini ya. Nah, di tengah ini saya login, run. Dan XX harusnya log ya, invalid login. Saya misalkan admin nah ini hasilnya halo admin, nah, benar ya. Ini user tapi masih passwordnya admin, maka invalid login. User ini saya ganti user. Oke, ini kita sukses membuat login form. Oke, kita balik lagi teman-teman. Oke, kita sudah login UI sama login WS. Kemudian kita balik lagi ke materi. Kita sudah selesai ini. Ya, terus kemudian kita ini kan tanpa database ya teman-teman. Nanti kita akan tambahkan database-nya. Untuk itu kita akan membuat database. Kalau di sini PeterDB, tabelnya users. Terserah teman-teman ya. Kalau saya nanti saya namakan dispro misalkan. Disprog misalkan disprog misalkan disprog login misalkan ya. Terserah nama teman-teman, yang jelas saya disprog login. Terus kemudian tabelnya adalah users. Nah, sini users, kolomnya 3. Ya jangan lupa di sini di login web service-nya teman-teman itu tambahkan .jar-nya. Ini saya bukan bikin username, password. Ini tipenya adalah string, evader, created at ya. Ini date time. Oke, di sini tipenya primary key. Oke, di oke aja, tapi dia bukan auto increment ya, karena ini kan variabel karakter. Terus nulnya no sama di time-nya tipenya timestamp. Oh, ini tipenya timestamp ternyata ya, saya ganti. Oke, kemudian save. Oh, ini kita ganti 50, misalkan di sini passwordnya 50 juga ya, ngapain banyak-banyak ya. Oke. Oke, terus kemudian di sini di login yang web service ini, jadi kita fokus yang web service ya. Jadi query itu berada di web service. Jangan sampai query itu masih ada kejadian di UTS, query ada di client, pasti salah. Query itu pasti ada di server side, bukan di client side. Ya. Nah, kita tambahkan library di sini jar-nya teman-teman. Ya, jar-nya saya ada di sini sih. .jar yang MySQL ini ya. Nah, yang MySQL ini. Oke, saya open. Nah, akan nambah. Begitu. Oke, teman-teman semuanya. Jadi kita lanjutkan di PowerPoint ya. Kemudian nanti kita akan bikin sebuah model yang user tadi kan kita sudah bikin tabel. Nah, kita akan bikin tabel user. Oke, terus kemudian kita import sudah, kita bikin database sudah. Berarti ini kita tinggal add model class user. Jadi di sini ada class user,
ada metode yang konstruktor ini ya. Ini kok default konstruktor berparameter, ini konstruktor berparameter juga. Oke. Tetap ya nama metode sama atau nama konstruktor sama itu dipulihkan asalkan parameternya beda. Kemudian kita tambahkan di sini web service itu modelnya teman-teman, model user. Seperti biasa ketika kita menambahkan sebuah database maka kan kita perlu model untuk mengquery-nya. Kita bikin di sini new Java package misalkan model ya, kemudian di sini kita isi Java class-nya misalkan user. Nah di sini ya. Oke, ini masih ngedeploy. Nah, terus seperti biasa, di sini kan ada string username ya. Oke. Jadi di sini ada string password seperti yang saya samakan sama dengan database ya. Ini tipenya timestamp, kita pakai Java SQL. Terus dia ada created add. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin function get connection dulu teman-teman. Ini misalkan public connection. Ini library saya tiba-tiba hilang ya, saya tambahkan lagi. Nah, kenapa tadi tiba-tiba hilang ya? Oke, ini public connection ya. Connection pakai Java SQL ya. Terus get connection ya, get connection. Terus di sini dibiarkan, terus kita alt insert. Nggak bisa ya alt insert ya. Nah, insert getter and setter dulu ya semuanya. Oke, terus kemudian di sini itu kita alt insert lagi. Dari mana ya? Konstruktor dia username password created add. Oke ya, ya ini username password created add. Nah, terus kita lagi di sini public user. Lagi di sini yang hanya dua, saya alt insert aja ya. Nggak bisa ya. Nah ini tapi yang username sama password aja. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya berbeda. Bisa saja ini hanya login. Dia login kan hanya perlu username password. Kalau ini mungkin aja bisa jadi kita select kan butuh created add gitu ya. Itu di sini sudah. Di sini kita tambahkan get connection ya. Connection. Ya, jadi kita harus menambahkan get connection setiap kali kita memanggil sebuah konstruktor ya. Akan konstruktor ini yang dipanggil ya, berarti tetap get connection-nya yang dipanggil gitu ya. Kemudian ini kita selesaikan get connection seperti biasa. Ada class for name com.mysql.cj harusnya ya teman-teman. Terus kemudian kita coba, saya samakan aja ya, saya sedikit nggak hafal seperti ini teman-teman. Class kok nggak bisa ya, class for name ya com.mysql.jdbc.driver ini new instance. Kita pasang try catch-nya. Oke. Oh, apa itu salah ya? New instance yang surround block aja ya. Yang ini nah kalau misalkan seperti ini teman-teman, kita berarti bikin try catch-nya manual ya. Ini try r nah, dimasukkan di sana. Oke. Kemudian connect dengan connection driver manager
get connection. Ini saya biar nggak salah ya teman-teman ya, biar cepet ya. JDBC, hal-hal seperti ini tuh harusnya nggak kita hafalin sih, nggak perlu kita hafalin sih, tapi tetap kita harus tahu logiknya ya. Login, kemudian passwordnya root, ini saya pakai ini ya. Nah, connect, ini ada yang error ya, ini ada ini ya, connect connection itu ya. Jadi gitu ya, kalau misalkan di PowerPoint-nya nggak ada ya bukan berarti itu error ya, memang kita harus tambahkan misalkan connection di sini ya. Nah, di PowerPoint kan nggak ada teman-teman kan, tapi ya kita harus tambahkan seperti itu. Bukan berarti itu error ya teman-teman ya, bukan berarti ini error. Oke, kan catch-nya saya error di get connection dengan plus dot get message. Oke, terus ini kok masih error? Oh ya, returnnya return connect. Nah, oke, terus kita lihat ada fungsi apa aja. Di ada insert, display, ada apa lagi ya? Insert, display. Nah, ini display. Insert ini dia akan tidak mengembalikan sebuah file, tidak mengembalikan sebuah nilai. Kalau display dia mengembalikan sebuah nilai, yaitu release. Ini ya bedanya insert dan display gitu. Oke, kemudian kita sudah bikin get connection, kemudian kita akan bikin di sini, saya full screen aja NetBeans-nya ya. Nah, di sini kita bikin insertnya ya teman-teman. Jadi kan ada insert, nah kemudian tadi ada display gitu ya. Jadi ada insert dan display. Kita bikin dulu yang displaynya, sorry, insertnya gitu ya. Jadi di sini kita akan bikin di sini, jangan lupa seperti biasa gini ya, statement state ya, result set. Nah, result set bisa ini ya. Oke, terus kemudian saya bikin, saya apanya ini ya, start sama dengan statement, jangan lupa kontrol spasi ya, statement connect dot create statement ini, terus ini round with try catch, kemudian if connect, jika tidak connect ya is close, berarti dia masih open, maka dilakukan sebuah prepare statement untuk menginsertkan. Jangan lupa ini saya kontrol spasi terus ya teman-teman, dan prepare statement terus. Nah kayak gini kan harus dikontrol spasi teman, enter ya kan. Terus ya connect dot prepare statement, kan kalau insert berarti kan insert into user ya, kemudian nama database saya apa tadi ya, lupa, users. Oke, terus kemudian di sini karena dia itu urut, maka bisa insert itu kan bisa pakai values, bisa tidak ya. Sudah saya pakai nama fieldnya aja ya, di sini username sama password, kemudian valuesnya tanya ya. Oke, kemudian di sini kita set string seperti biasa, jadi dimulai dari 1 ya, name set string password.
Oke, kemudian kita sql.execute update. Sebenarnya kalau untuk login sih harusnya nggak butuh insert ya teman-teman ya, harusnya ya. Kalau login dia nggak butuh insert ya, ngapain saya insert bikin di PowerPoint-nya tadi ya. Nah, yang kita perlu itu mungkin adalah display ya teman-teman. Kita bikin fungsi tipenya release ya, jadi dia itu nanti akan mencocokkan, sebenarnya itu tujuannya untuk sekalian select all, select data dari login tersebut, dari login user. Namun kita akan belajar dari ketika kita menarik semua data itu, kita bisa mencocokkannya teman-teman dari cek login. Biasanya kan kalau cek loginnya kan select all from user, where username dan password, tapi ini nggak pakai where. Bisa misalkan ini ya, ini saya tampilkan misalkan display pakai release gitu kan, pakai release. Berarti di sini release-nya tipenya string. Mungkin ini kalau tidak salah itu di slide itu pakai display yang release ya, itu sebenarnya nggak perlu ya teman-teman. Sebenarnya kalau di PowerPoint itu release, kalau yang lagi lihat PowerPoint yang rilisnya tipenya user, itu sebenarnya nggak perlu ya. Kita perlunya yang memang tipenya string, jadi untuk cek loginnya begitu. Oke, jadi kita perlunya tipenya release string, jadi ketika kita cek login itu ya benar-benar nilainya string, dan kita dapat datanya ya berupa string kayak penggabungan gitu loh. Oke, new release string. Nah, kemudian apa ini ya? Oh, dia belum return ya. Start. Nah, kita return temp ya. Return temp. Ini terus kita start sama dengan seperti biasa, statement Java SQL connect.create statement. Ini kita pasang blok aja ya biar aman. Nah, ini karena ini returnnya saya taruh di luar ya, di luar, ini juga di luar ya. Nah, pasti nggak bakalan error. Terus saya bikin result sama dengan start.execute query. Nah, ini loh teman, select all from users. Nah, gini aja. Oke. Kemudian while result next, yang kita user as sama dengan new user. Nah, di sini misalkan result.getString, berarti kan awalnya kan username ya, result.getString password. Nah, result.getString get timestamp, ada nggak ya timestamp ini? Nah, created at, nah, begitu kan. Kita tambah ini di rilisnya teman-teman, temp.add. Ini selesai. Nah, tapi kan ini kan tipenya string. Ini kan nggak bisa gini, ini kan tipenya adalah user, ini tipenya string, maka kita manual misalkan as.get username, kita pakai delimiter, misalnya pakai delimiternya itu min, ini ya, minus, plus as.get password. Oke, ini display ya. Kemudian kita taruh di login method ya teman-teman, kita taruh di login method. Di login method ini kita perlu memanggil model dari user ini kan, berarti kan tinggal user, bukan yang ini ya teman-teman. Jadi harusnya importnya model ya. Nah, kalau seperti ini kasusnya jangan langsung enter ya teman-teman, ini kan nggak ada, berarti kita impor manual. Ini rilis ya, hapus saja, nggak perlu ya. Kalau ada import model, nah ini user, model.user, jadi kita bisa langsung pakai si model dari user.
Itu ya. Oke, kemudian kita buat konstruktornya di sini. Misalkan public login method ya, login method. Ada spasinya di sini, spasinya nggak boleh ya. Kemudian kita panggil si release stringnya ya, kita langsung aja release, kita bikin di luar aja ya, tipenya yang string. Nah, seperti namanya misalkan list user ya, list user gini aja, list user list ya, list. Dan ini kita panggil model sama dengan new user ya, untuk memanggilnya. Nah, ini terus saya panggil semua datanya. Jadi kan di sini kita isikan user list, kita siapkan user list sama dengan model dot display, karena display ini tipenya adalah string. Itu ya, saya nggak tahu, saya lupa di PowerPoint itu display ini tipenya release ya, tapi harusnya string ya teman-teman, harusnya. Oke. Nah, seperti ini untuk login web service ketika kita, tapi ini belum selesai ya teman-teman, ini belum selesai. Jadi kita perlu mencocokkan loginnya, apakah memang cek login ini itu betul atau tidak, gitu ya, apakah betul atau tidak. Oke, jadi nah di sini kita bisa bikin baru aja deh ya, ini saya bikin baru di sini akan login method WS, saya tambahkan ya, method WS, tapi tetap tipenya username dan password. Dan di sini metode yang kita manual, di sini nanti kita akan panggil database-nya begitu. Oke. Terus kemudian nah, jadi di sini kan setiap kali kita memanggil konstruktor ini pasti dia langsung mengupdate si display-nya ini. Nah, kemudian ini saya hapus ya, hapus. Oke. Nah, kemudian di sini kita return, ini returnnya string kan, misalkan langsung aja di sini for, misalkan ya in i sama dengan 0, berarti kan user listnya kan sudah keisi di sini, user list ya, dot size. Nah, ini i plus. Oke. Nah, i kurang dari, lupa teman-teman. Oke. Kemudian di sini return false, sama seperti ini ya, saya samakan kayak ini ya, return false. Oke. Kemudian untuk login method WS, jadi ketika saya mikir dulu ya, jadi ketika dia login itu pasti dia dapat. Nah, berarti ini kan dia perulangan, berarti kita perlu cek satu persatu ya, string user, each user misalkan ya, dengan list of user, user list. Nah, ini kita get i ini maksudnya dia cek persatu persatu. Misalkan di sini ada tadi kan Miftah. Nah, ini ya, tadi kan tipenya kan username sama password, Miftah misalkan PWD, kemudian ada lagi Ahmad PWD 1. Nah, berarti ini kan ketika i-nya itu 0 ya, i0 sama dengan 0, berarti ini Miftah PWD. Kemudian ketika i-nya sama dengan 1, berarti Ahmad PWD 1. Nah, misalkan di situ ya. Ini perulangan ya. Saya cek OBS-nya dulu, oke, aman.
Terus saya lanjutkan, berarti di sini dia di split ya, dot split. Nah, tadi kan splitnya kan pakai ini ya, dash ya, berarti kita pakai dash. Nah, jadi ini kan aslinya kan get i, misalkan nggak pakai split itu kan dia kan hasilnya kan ini. Oke, kita split, berarti kita dapatkan di sini username, misalkan ya string username itu dengan each user yang null. String password itu each user 1. Ini. Oh, dia salah ya. Oh, ternyata harus beda ya. Gitu ya. USR ini PWD gini aja ya. Karena ini kan kita sudah ada metode parameternya username dan password, dia tidak diperbolehkan. If kan username ya dot equal, ini yang dari parameter ini ya, dari meter, dan user ini ya equals user, maka dia kan misalkan return true ini. Oke, true ini. Oke, kemudian jika dia tidak sama ya maka dia tidak akan ya begini aja berarti. Jadi jika dia ketemu berarti dia langsung return true, selesai ya. Jika dia tidak ketemu, muter terus kan, jadi tidak ketemu muter, berarti dia returnnya false. Oke, ini login method WS. Ini tanpa pengecekan ini ya, dia rule-nya apa, misalkan di sini admin user. Ini langsung jika dia betul maka ya oke, gitu loh. Oh, di sini ditambahkan juga dan password dot equals dan PWT, jadi biar sama password. Ini teman-teman. Oke, jadi misalkan di sini saya isi, harusnya ini sudah selesai. Misalkan ini bisa nggak saya akses dari sini ya. Nah, ini semoga ada. Tadi saya namanya disprok login. Nah, ini ada ya teman-teman. Connect. Di sini disprok login. Jadi bisa ya tanpa phpMyAdmin di service ini bisa ya. Misalkan di sini saya tambahkan, di sini bisa nggak ya, view data misalkan. Nah, di sini kan plus. Nah, di sini Miftah karena timestamp true. Oke, saya cancel dulu ya. Lagi misalkan Miftah. Oke. Save-nya enggak. Di sini ada satu, misalkan di sini saya isi run. Mana ya hasilnya? Masa ini masih saya close, terus ini saya view data. Oh, dan sudah ada Miftah ya. Oke. Nah, terus kita juga harus menyesuaikan sih. Jadi di sini di project ini tadi saya nambahin satu data lewat services ini ya. Ini sama kayak phpMyAdmin tapi ini versinya NetBeans. Oke, kita coba. Berarti kita harus coba edit juga di login UI-nya sini ya teman-teman. Jadi login UI-nya ini kan masih menggunakan port login method kan. Sekarang kita ganti. Nah, ketika kita gini kan nggak ada ya. Nah, kita gini kan hanya ada login method ya. Nah, berarti kalau kayak gitu berarti kita harus refresh. Kita deploy dulu sih, kita deploy yang login WS-nya. Apakah ada error? Kalau ada error kita select 3 successful. Kemudian di projectnya login UI kan kita sudah menambahkan fungsi login method. Kita refresh di sini. Kita refresh lagi. Nah, ini kok tadi jadi seperti ini. Jika diginiin maka akan keluar login method WS, begitu ya. Kadangkala memang ketika kita ini ya
login WS ini harus di refresh. Kalau tidak ada, silakan close NetBeans-nya. Kalau tidak ada, berarti harus bikin project baru. Misalkan kalau nggak ada login method WS gitu ya. Tapi silakan kalau misalkan ketika di kontrol spasi nggak ada login method WS, maka jangan segera lapor saya di Hangouts gitu ya. Nah, ini username password, berarti kita sudah sukses menambahkan si loginnya gitu. Oke. Nah, kemudian tinggal lain-lainnya, tinggal fungsi register, kemudian fungsi show data. Show data ini dia pakai fungsi release begitu. Oke. Nah, jadi di sini harusnya di sini ada tambahan lagi ya di user. Di sini ada public. Misalkan apa ya? Di sini misalkan public, dia itu kita bisa public void, misalkan register. Kan di sini ada public register. Kemudian ada lagi yang show data ya, public. Misalkan di sini release, nah tapi di sini release-nya tipenya adalah user ya, display. Nah, ini. Oke. Oh, sudah ada, berarti misalkan display table seperti itu. Nah, seperti ini. Oke. Di sini kita tinggal copy, misalkan release user nempel sama dengan new release. Ini ya, tentang. Nah, ini register ini, jadi nantinya di login UI ini ya, login UI ini itu silakan tambahkan teman-teman. Misalkan di sini ada tab, ada button di sini, aduh, sini namanya misalkan btn show. Nah, terus di sini namanya show data misalkan. Di sini misalkan ada fungsi register misalkan di sini. Register. Oke. Ini btn register misalkan. Seperti itu. Oke, nah silakan tambahkan fungsi register ya, register dan show data begitu ya. Oke, jadi yang lain-lainnya misalkan ada fungsi register, ada show data, silakan cocokkan aja seperti PowerPoint gitu ya. PowerPointnya harusnya sih mudah ya. Misalkan di sini ini login method ya, tapi nggak apa-apa di sini aja teman-teman bikin di sini. Misalkan sebenarnya sama sih, tadi kan kita kan sudah bikin di sini register ya. Di sini misalkan di sini ada fungsi register gini ya. Klik ini misalkan register. Ini register WS. Di sini saya tambahkan WS, username sama password. Nah, kemudian sama seperti hal ini. Nah, misalkan jika ketemu maka dia kan false. Jika dia ketemu maka dia false. Itu kan? Jika nggak ketemu maka dia true. Kebalikannya ya, kalau register kan kita cek dulu. Jika dia itu ada isinya maka dia kan false. Jika dia ada isinya maksudnya itu jika dia sudah digunakan. Misalkan di sini Miftah. Oh, username-nya ini nggak pakai PWD ya. Seperti ini. Jika Miftah digunakan maka dia false. Sudah salah kan? Nah, salah maka langsung aja return false gitu. Oke. Jika dia nggak ada, jika dia dicari ini nggak ketemu ya, maka di sini misalkan langsung aja di sini dipanggil misalkan model sama dengan new user misalkan di sini ya. Di sini kok nggak ada dia. Model sama dengan user. Nah, ini new user. Langsung aja diisi string username sama password. Selesai. Terus di sini model.insert seperti itu. Oke, terus dia return true. Ini
ya register WS ya. Oke, terus kemudian ada lagi yang show data. Nah, di sini saya tambahkan tadi saya tambahkan di sini misalkan show data WS. Ini kalau beda dengan PowerPoint is okay ya, nggak ada masalah ya kan. Kalau show data ini rasanya nggak perlu parameter ya teman-teman, rasanya nggak perlu parameter seperti ini. Terus dia tinggal dipanggil aja ya, tapi dia bukan tipenya string sih, dia tipenya release harusnya ya, release tapi tipenya dia user. Nah, seperti ini kan, berarti di sini itu misalkan display table ya, berarti kan sama model sama dengan new user ya, nggak pakai apa-apa. Di sini return model dot display table. Oke, nah, itu tinggal teman-teman teruskan saja, nah, kembangkan sendiri. Oke, caranya register, berarti di sini nanti ada form baru, misalkan login form. Di sini ada tambahan, ini saya lompat-lompat ya. Ada form, misalkan di sini register form. Ini nanti mungkin ada sama seperti ini ya, sama seperti login sih sebenarnya sih ya, sama sebenarnya seperti login. Ini saya copy misalkan ya, copy di sini saya paste. Aduh, nah ini silahkan diteruskan saja ya teman-teman. Jadi saya coba kembali ke PowerPoint-nya dulu gitu ya. Jadi saya akan coba kembalikan ke PowerPoint-nya dulu. Jadi mana ya PowerPoint-nya ya. Nah ini. Nah ini silahkan diikuti ya. Jadi sini kan tidak ada cek login, tapi saya tambahkan cek login. Nah silahkan teruskan untuk register. Mungkin registernya agak beda. Nah itu silahkan kembangkan sendiri caranya. Oh di sini dia bisa add ya kalau sukses ya, register ya. Oh ya, berarti kalau sukses ya kita tambahkan aja di sini. Memang sedikit beda ya cara saya sama dengan cara yang ada di PowerPoint ya. Misalkan di insert ya sudah, berarti kan ditambahkan aja. Di sini kan ada list of user list ya. Ini kan tipenya kan string ya, sudah berarti tinggal user list dot add. Nah di sini kan di username plus password, selesai teman-teman. Jadi maksudnya itu ketika registernya selesai, ketika registernya itu sukses, maka kan otomatis user listnya ini nambah. Di sini user listnya nambah. Itu yang memang saya tambahkan, kalau ada web service saya tambahkan WS ya. Kalau di PowerPoint nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini hampir mirip. Oke, ini adalah drag and drop, jadi silahkan bikin form login sama form registernya ya. Tapi sebenarnya register ini nggak perlu form lagi sih sebenarnya. Ini nggak perlu ya. Hapus saja register form. Jadi di sini sama aja. Di sini anggapannya login form ini ya, ketika di register ya sama nujunya. Nah, misalnya ini register ya. Ini kan gara-gara saya copy kan. Registernya kok login. Ya, misalkan register ini ya. Ya, ini kan ada register submit. Ini login aja, saya ganti namanya ya login. Tinggal disesuaikan aja, tinggal dipanggil aja fungsinya seperti itu. Kalau register ini apa sih ini ya? Berarti ya ini saya hapus. Ini register ya. Nah, ini saya kopikan dulu untuk login ya. Misalkan untuk login dulu deh. Nah, untuk login ini ya. Ini kan ini cek login. Cek loginnya ini kan di sini ya. Berarti kita tinggal ganti aja kan login method WS ini yang tadi ya. Oke, kalau misalnya masih login method ya berarti diganti login method. Jadi kalau register ya langsung aja sebenarnya public void register.
Ini misalkan saya copy ya, cepet. Lalu ini harusnya ada returnnya ya kalau register ya, biar tahu ya. Oh, di sini returnnya true atau false, berarti public string tipenya. Ya sudah, berarti return for dot register misalkan di situ ya. Nah ini kan belum saya refresh ya. Ini belum saya refresh, ini belum saya deploy, misalkan deploy, refresh, terus saya tes dulu ya. Nah, itu ya dan lain sebagainya. Oke, diteruskan saja mas secara mandiri. Oke, hapus sebentar. Oke, terus kemudian nah silahkan teruskan. Jadi exercise-nya silahkan tambahkan JTable. Jadi ketika show datanya diklik, maka akan muncul form baru yang ada table-tablenya ya, table list user. Terus kemudian tambahkan edit button dan edit form. Ini untuk latihan. Ya, silakan complete user WS. Silakan ada tambahkan editnya, menu edit, jadi button edit gitu. Oke, edit data maksud. Oke, ini latihan aja, jadi silakan dicoba dulu. Dan kalau misalkan ada tanya, silakan di hangout. Oke, kalau ada error silakan dicoba dulu ya teman-teman. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Selamat belajar.